Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Bardi dari Universitas Palembang, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulus 3, seismologi dan analisis gempa. Di sini saya berkelompok yang beranggotakan anggota 1. V. Suprina, yang kedua Alia Nurhaliza, yang ketiga Adrian Bardi, yaitu saya, yang keempat Dewisman, dan dosen pengampunya Rita Anggraini, STMT. Bab pertama, pendahuluan. Kita akan mulai dari pendahuluan dulu. Yang pertama adalah sejarah singkat perkembangan seismologi. Seismologi adalah ilmu yang relatif muda yang hanya dipelajari secara kuantitatif selama sekitar 100 tahun. Ulasan sejarah seismologi termasuk Dewey dan Bierly 1969 dan Agnew pada 2002. Pemikiran awal tentang gempa bumi adalah seperti yang diduga, tahayul dan tidak terlalu ilmiah. Tercatat bahwa gempa bumi dan gunung berapi cenderung menyatu, dan penjelasan untuk gempa bumi yang melibatkan ledakan bawah tanah adalah umum. Perkembangan instrumentasi dimulai dari alat yang berdasarkan pada pendulum tanpa damping, yang tidak terus-menerus mencatat waktu. Meskipun kadang-kadang waktu mulai diukur, seismograf elektromagnetik pertama di mana pendulum bergerak digunakan untuk menghasilkan arus listrik dan dalam koil dikembangkan pada awal 1900-an oleh B. Galitzin yang mendirikan rantai stasiun di seluruh Rusia. Yang kedua, seismologi dan masyarakat. Seismologi berdampak pada masyarakat melalui aplikasi seperti eksplorasi sumber daya alam, studi gempa bumi, dan kontrol senjata nuklir. Topik-topik ini melibatkan keilmuan dan masalah kebijakan publik di luar fokus dalam menggunakan gelombang seismik untuk mempelajari struktur bumi. Gagasan bahwa gempa bumi besar akan didahului oleh fenomena pendahuluan yang dapat diamati terlepas dari kenyataan bahwa, seperti yang dibahas sebentar lagi, banyak seismologi semakin meragukan bahwa ada fenomena. Yang ketiga, bahaya kegempaan dan resiko gempa. Seperti yang Anda tahu, gempa bumi terutama terjadi pada batas di mana lempeng tektonik setebal 100 km bertemu, menyimpang atau meluncur melewati satu sama lain. Meskipun lempeng-lempeng itu bergerak dengan mantap, batas-batasnya seringkali terkunci dan tidak sering bergerak. Seismologi digunakan dalam berbagai cara untuk mencoba mengurangi risiko gempa bumi. Pada studi gempa bumi masa lalu diintegrasikan dengan data geofisika lainnya untuk memperkirakan lokasi dan ukuran gempa bumi di masa depan. Seismologi juga digunakan oleh industri asuransi untuk mengembangkan tingkat asuransi gempa bumi yang dapat mengurangi kerugian finansial akibat gempa bumi dan menyediakan sumber daya untuk pemulihan ekonomi setelah gempa bumi yang merusak. Kita akan lanjut ke bab kedua, di mana lokasi gempa buminya. Gempa bumi akan mudah diprediksi apabila kita mengetahui beberapa parameter sumber gempa itu. Yang pertama, hipocenter, tempat terjadinya gempa bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Yang kedua, epicenter adalah proyeksi hipocenter di permukaan bumi dinyatakan dalam koordinat geografis. Biasanya ada keterangan jarak dan arah. Kedalaman yang ketiga, kedalaman. Kedalaman gempa bumi adalah jarak lurus epicenter ke sumber gempa bumi. Yang keempat, waktu kejadian gempa bumi atau origin time adalah waktu terlepasnya akumulasi tegangan yang terbentuk akibat penjalaran gelombang. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu ya,
Yang pertama adalah epicenter. Hipocenter adalah tempat kejadian gempa di fokus bagian dalam bumi. Epicenter adalah proyeksi hipocenter di permukaan bumi. Kita ulangi ya. Hipocenter adalah tempat kejadian gempa di fokus bagian dalam bumi. Kalau epicenter adalah proyeksi hipocenter di permukaan bumi. Penentuan hipocenter. Yang ada dua metode yang digunakan untuk penentuan hipocenter. Yang pertama metode klasik, dan yang kedua metode locus. Kita akan mulai masuk ke bab 3, analisis gempa. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan sejumlah energi pada batuan kerak bumi. Salah satu energi tersebut adalah energi gelombang yang disebut gempa dengan gelombang seismik. Akibat dari gempa bumi menimbulkan rekahan dan gempa susulan, dan juga tentu saja merugikan dan mengakibatkan kerusakan, seperti kerusakan pada bangunan-bangunan di samping efek sekunder lain, seperti tanah longsor, tsunami, dan peristiwa liquefaction yang ditandai oleh adanya permukaan tanah yang terbelah dan disertai oleh keluarnya lumpur. Bab keempat, mekanisme sumber gempa bumi. Konsep klasik mengenai mekanisme gempa bumi telah diusulkan oleh Reid pada tahun 1910 dalam laporan kedua dari 2 volume. Komisi Penyelidikan Gempa Bumi California yang dibentuk menyusul gempa San Francisco pada tahun 1908, serta pertama kali dikenalkannya teori bingkai elastic ribbon theory. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa gempa bumi dihasilkan atau disebabkan oleh penyesaran atau pergeseran pada sesar yang sudah ada di dalam kerak bumi sebagai akibat dari pelepasan mendadak dari regangan elastik yang melampaui kekuatan batuan. Kita akan membahas yang pertama adalah geometri sesar. Geometri sesar dapat dideskripsikan dalam orientasi bidang sesar Dana Raslip sepanjang hidup. Sepanjang bidang. Bidang sesar dikarakterisasi oleh vektor normal n dan dikarakterisasi oleh vektor slip d. Sudut kemiringan sesar adalah sudut permukaan atau bidang horizontal, dan bidang sesar yang bervariasi antara 0 derajat dan 90 derajat. First motion atau polarisasi gelombang badan seismogram yang terekam pada lokasi yang berbeda dapat digunakan untuk studi geometri pensesaran selama terjadi gempa bumi yang dikenal sebagai mekanisme fokus. Mekanisme fokus yang ditentukan dari first motion menggunakan ide polaritas gelombang langsung akan bervariasi dari stasiun ke stasiun karena azimut yang bervariasi terhadap epicenter bidang. Presentasi bidang sesar dan stereonet. Solusi bidang besar untuk studi first motion sering direpresentasikan dengan menggunakan focal sphere. Focal sphere merupakan gambaran suatu bola imajiner di sekitar lokasi gempa. Cara memproyeksikan garis normal adalah dengan mencari titik potong garis tersebut pada setengah bola bawah. Kemudian tarik garis dari titik potong tersebut ke titik puncak bola. Proyeksi bidangnya pada stereonet akan berupa garis.
Di sini banyak dari analisis kita dapat disimpulkan bahwa seismologi merupakan ilmu yang relatif mudah yang hanya dipelajari secara kuantitatif. Seismologi dengan demikian menghadapi tantangan yang akrab dalam aplikasi lain seperti pemanasan global atau bioteknologi untuk menjelaskan pengetahuan dan batasannya. Nah, di sini ada salah satu motivasi utama untuk mempelajari gempa bumi dan seismologi adalah kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi besar. Risiko seismik adalah signifikan. Ingat, signifikan. Apakah mereka dikenal secara luas seperti di Jepang, di mana sekolah melakukan latihan gempa, atau tidak? Seismologi digunakan dalam berbagai cara untuk mengurangi risiko gempa bumi. Karena gempa bumi dapat merusak segala hal yang ada, dapat merusak segalanya apabila terjadi gempa bumi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaisman. Saya dari Teknik Sipil kelas A pagi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Adrian Lambardi. Di sini langsung saja, mekanisme sumber gempa bumi. Konsep klasik mengenai mekanisme gempa bumi telah diusulkan oleh Wright tahun 1910. Dalam laporan kedua dari 2 volume Komisi Penyelidikan Gempa Bumi California yang dibentuk menyusul gempa San Francisco pada tahun 1908, serta pertama kali dikenalnya teori bingkai elastik atau elastic rebound theory. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa gempa bumi dihasilkan atau disebabkan oleh proses penyesaran atau pergeseran pada sesar yang sudah ada di dalam kerak bumi sebagai akibat dari pelepasan mendadak dari regangan elastik yang melampaui kekuatan bantuan. Geometri besar sesar dapat dideskripsikan dalam orientasi bidang sesar dan arah slip sepanjang bidang. Bidang sesar dikarakteristikan oleh vektor normal N dan vektor slip D. Sudut kemiringan sesar atau dip adalah sudut antara permukaan atau bidang horizontal dan bidang sesar yang bervariasi antara 0 derajat sampai 90 derajat. 1. Phase motion atau polarisasi gelombang badan seismogram yang terekam pada lokasi yang berbeda dapat digunakan untuk studi geometri. Pensesaran selama terjadi gempa bumi yang dikenal dengan sebagai mekanisme fokus. Mekanisme fokus yang ditentukan dari phase motion menggunakan ide polaritas gelombang langsung akan bervariasi dari stasiun ke stasiun karena azimut yang bervariasi terhadap efisien bidang. 2. Presentasi bidang sesar pada statement resolusi bidang sesar untuk studi phase motion sering direpresentasikan dengan menggunakan focal sphere. Focal sphere merupakan gambaran suatu bola imaginaire di sekitar lokasi gempa. Cara memproyeksikan garis normal adalah dengan mencari titik potong garis tersebut pada setengah bola bawah. Kemudian tarik garis dari titik potong tersebut ke titik puncak bola. Proyeksi bidangnya pada stereonet akan berupa garis. Kemudian dari semua itu dapat disimpulkan, kesimpulannya dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa seismologi merupakan ilmu yang relatif mudah yang hanya dipelajari secara kuantitatif. Seismologi dengan demikian menghadapi tantangan yang akrab dalam aplikasi lain seperti pemasaran global atau bioteknologi. Untuk menjelaskan pengetahuan dan batasannya, salah satu motivasi utama untuk mempelajari gempa bumi dan seismologi adalah kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi besar. Resiko seismik adalah signifikan, apakah mereka dikenal secara luas atau seperti di Jepang di mana sekolah melakukan latihan gempa atau tidak.
Seismologi digunakan dalam berbagai cara untuk mencoba mengurangi resiko gempa bumi. Demikian pembahasan dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.